Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Al-Fakir akan membacakan kitab Hikayat Ramadan. Hikayat Ajibah Tata'allaqu bi Syahri Ramadan, karya Muhammad Saifuddin Mashkuri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan diceritakan, an ba'di ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmu, annahu, bahwasanya, qala, beliau berkata begini, bercerita begini. Kana indana rajulun, di samping kami ini, di sisi kami ada seorang laki-laki, ismuhu Muhammadun, namanya Muhammad, tapi bukan nabi ya, orang biasa lah. Ada seorang laki-laki bernama Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bukan. Wa kana la yusolli, dia laki-laki ini nakal sekali, jarang sholat, illa qita'an, ya sholat, dia tidak pernah sholat kecuali bolong-bolong gitu. Kadang sholat, kadang nggak sholat gitu. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan tiba, zayyana nafsahu, tiba-tiba laki-laki yang nakal sholat ini ketika masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu, dia menghiasi dirinya, bithiyabi, dengan beberapa pakaian, al-fakhirati, yang mewah. Ketika masuk Ramadan, dia pakai pakaian yang bagus-bagus lah. Watibi, dan memakai wangi-wangian, menghiasi dirinya dengan wangi-wangian. Wa yasumu, dia ikut puasa juga. Ikut puasa juga. Wa yusolli, dan juga dia ikut sholat juga, sebagaimana yang lain sholat. Lalu wa yaqdi ma fatahu, dan dia mengqadha semua kewajiban yang tertinggal olehnya, termasuk sholatnya, itu diqadha di bulan Ramadan itu. Fakultu, maka aku berkata, kata si ba'du ahli ilmi ini, aku berkata lahu, kepada si rajul, lelaki ini, fi dzalika, di dalam peristiwa itu, kok bisa orang anak nakal sholatnya bolong-bolong, ketika masuk Ramadan lalu dia mendadak menghiasi dirinya dengan pakaian yang bagus-bagus, dengan pakai minyak wangian, lalu ikut puasa, ikut sholat, lalu mengqadha sholatnya yang tertinggal, menobatilah. Faqalah, maka si rajul itu berkata begini, hadza syahrut taubati, ini bulan adalah bulan taubat, war rahmati, dan bulan rahmat, wal barakati, dan bulan barakah. Asallahu, siapa tahu Allah ayyatajawaza anni, siapa tahu nanti Allah mengampuni, memberikan ampunan dariku, biwadlihi, dengan anugerahnya. Masya Allah. Akhirnya famata, tiba-tiba si rajul ini mati, meninggal. Lalu kata si yang bercerita ini, kata ba'du ahli ilmi, ketika si rajul ini mati mendadak, fara'aitu fil manami, aku melihat dia dalam mimpi. Fakultu lahu, maka aku menyapa kepadanya dalam mimpiku, kata yang bercerita ini, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat pada dirimu. Qala, maka si rajul ini berkata dalam mimpinya, wa farali, Allah memberikan ampunan untukku. Kenapa? Li ajli hurmati syahri Ramadan, karena dulu aku di waktu hidup dunia menghormati bulan Ramadan. Ya Allah, ghafarallahu lana, semoga Allah memberikan ampunan lana, kepada kita, wa jami'al muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian di sini ada cerita lagi. Ada hukiyah, diceritakan juga, anna majusian, sesungguhnya ada seorang majusi ya. Ada seorang majusi, anna majusian ro'a ibnahu, ada seorang laki-laki beragama majusi, menyembah api, majusi namanya. Dia itu penyembah api, ro'a ibnahu, melihat anaknya, fi Ramadan, di bulan Ramadan, ya'kulu fisuki, anaknya itu makan di pasar terbuka. Lalu fadarabahu, maka si majusi ini, si penyembah api ini, tiba-tiba memukul anaknya tersebut. Waqala, dan dia berkata, lima lam tahfadz hurmatal muslimin fi Ramadan,
Kenapa tidak menjaga kehormatannya kaum muslimin nak di bulan Ramadan? Makan di pasar secara terbuka. Marah itu si Majusi pada anaknya, dipukul anaknya. Karena anaknya makan terbuka di pasar di bulan Ramadan. Gak terima karena sikap seperti itu, kata si Majusi, menodai kehormatan kaum muslimin yang sedang puasa di bulan Ramadan. Famatal Majusi. Ketika si Majusi ini meninggal, farwa alimun fil manami. Maka ada seorang alim, orang yang berilmu, dia mimpi melihat si Majusi yang telah meninggal ini. Dalam mimpinya, si Majusi itu ala sariril izzati bil jannati. Dia sedang berada di atas dipan kemuliaan. Kasur kemuliaan, ranjang fil jannati di sorga. Berarti kok jadi ahli sorga, padahal Majusi kan, penyembah api. Fakola, maka orang alim ini berkata dalam mimpinya, menyapa kepada si Majusi. Alasta Majusian, apakah kamu bukannya kamu ini orang Majusi penyembah api itu, kok tiba-tiba ada di sorga? Fakola, maka si Majusi itu berkata, bala, iya memang. Walakin, dan akan tetapi, kata si Majusi, sami itu waktal mauti. Ketika aku meninggal, kata si Majusi, aku mendengarkan nidaan, suara. Aku mendengar suara misterius datang memfauki dari atasku di saat aku meninggal. Apa bunyi suara itu? Ya malaikati, suara itu suara nida, panggilan. Ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu majusian. Jangan kau tinggalkan orang ini dalam keadaan majusi, menjadi penyembah api. Fa'akrimuhu bil islami. Maka hendaknya kalian malaikat memuliakan orang ini bil islami, dengan cara diislamkan, dimasukkan Islam. Dihormatihi, disebabkan si Majusi ini di waktu hidupnya sangat menghormati li Ramadan, terhadap bulan Ramadan. Meskipun Majusi, ya Allah, di masa hidupnya menghormati bulan Ramadan, sampai anaknya dipukul karena makan terbuka di pasar di bulan Ramadan. Fal isyaratu, maka isyarah ini menunjukkan bahwasanya annal majusiya, sesungguhnya orang Majusi tadi itu, lamah tarumal Ramadana, ketika ia sangat menghormati sekali terhadap bulan Ramadan, wajada, maka si Majusi itu menemukan al-imana, terhadap iman. Akhirnya dia berislam, diislamkan oleh para malaikat di saat kematiannya itu, ya Allah, dan mati dalam keadaan Islam. Fakaifa, kalau si Majusi saja menghormati Ramadan sampai mendapatkan anugerah keindahan seperti ini, kebahagiaan seperti ini, fakaifa biman, maka bagaimana dengan orang somahu, yang dia itu muslim, puasa di bulan Ramadan, wah tarumahu, dan dia memuliakan Ramadan. Masya Allah, insya Allah melebihi kenyamanan hidupnya di surga nanti, melebihi daripada si Majusi ini, ya Allah. Demikian, semoga apa yang Al-Fakir mutola'ah semoga menjadi asbab bertambahnya hidayah taufik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.